Karena kita percaya roh Tuhan hadir di tempat ini. Ada sukacita, ada kemenangan, dan ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Iya, silakan duduk. Terima kasih untuk tim NDC Worship yang luar biasa. Dan juga kita sudah dengar kesaksian hari ini yang memberikan inspirasi. Saya tahu durasinya sangat singkat, tidak mudah bersaksi efektif dalam durasi yang singkat, saudara ya. Tapi kita dapat pesan message yang luar biasa. Jangan takut, percayalah, dan itulah kunci jadi orang Kristen. Hanya jangan takut dan percaya. Amin, saudara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tema khotbah saya adalah gaya hidup ilahi. Yuk kita katakan sama-sama, gaya hidup ilahi. Mari baca bersama-sama dengan saya Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 35. Karena kita akan fokus di dalam ayat-ayat ini, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudaraku, sadar atau tidak sadar ada 3 gaya kehidupan yang sedang bekerja di dunia ini. Dan mungkin saudara akan melihatnya, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saya sebut dengan gaya hidup iblisi. Katakan sama-sama, gaya hidup iblisi. Apa sih Pak gaya hidup iblisi itu? Gaya hidup yang selalu berusaha mengambil sesuatu dari orang lain. Berusaha untuk mendapat, menerima, ya, mencuri, memanipulasi, memanfaatkan. Itu sifat iblis. Iblis itu pencuri, pembohong, saudara, manipulasi, ya, dan itulah yang terjadi di dunia kita. Dan tidak heran, saudara, dunia ini dikuasai oleh evil spirit, roh jahat, ya. Dan oleh karena itu, iblis selalu berusaha mengambil sesuatu. Ada orang bertanya gini, Pak, kalau gitu, kok iblis bisa memberikan kekayaan, jodoh, kalau orang pergi ke Gunung Kawi, ke tempat-tempat tertentu. Ya, betul, iblis juga bisa memberikan sesuatu, tapi iblis tidak pernah memberikan sesuatu dengan gratis. One day dia akan kasih bill-nya dan kasih tagihannya, saudara. Ya, nah ini yang pertama, saudara. Gaya hidup yang kedua, saya sebut dengan gaya hidup insani. Katakan sama-sama, gaya hidup apa? Insani. Ini gaya hidup yang lebih apa ya? Lebih baik, saudara. Ya, ini gaya hidup manusiawi. Insani itu manusia, ya. Yaitu gaya hidup apa? Memberi dan menerima. Ya, take and give. Ya, jadi inilah gaya hidup manusia, saudara. Manusia itu tidak bisa hanya memberi, lama-lama dia lelah. Ya, manusia itu juga dia mau menerima, saudara. Ya, Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock, dia pernah mengatakan demikian, bahwa manusia modern sekarang ini hubungannya bagaikan sebuah alat, ya, bagaikan sebuah modul, ya. Jadi ini sangat menyedihkan, hubungan manusia modern sekarang ini bagaikan sebuah alat atau sebuah modul. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini, saudara, semua alat ini terhubung jadi satu oleh karena saling membutuhkan. Saya kasih contoh ya. Contohnya ini kan yang saya pegang ini apa, saudara? Mikrofon. Mikrofon ini nggak berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia ada receiver-nya, ada yang di belakang, saudara, ada alat yang untuk bisa menangkap ya sinyal. Kemudian dikeluarkan, diolah melalui amplifier. Itu alatnya ada di belakang, nggak kelihatan, saudara. Ya. Nah, setelah diproses di situ dikeluarkan lagi melalui speaker. Ya. Jadi ada beberapa alat ini yang terhubung satu dengan yang lain, saudara. Sehingga saudara bisa mendengar suara saya
Itu karena ada beberapa alat yang mereka terhubung satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya kalau seandainya mikrofon ini rusak, saudara bisa dengar suara saya nggak? Nggak bisa. Meskipun ininya bagus, amplifiernya bagus, tapi kalau ini rusak, saudara nggak bisa dengar. Nah, oleh karena itulah, kalau seandainya rusak, apa yang kita lakukan? Gampang kan? Di-replace, diganti. Ya, diganti dengan yang lain atau diperbaiki. Nah, kira-kira begitu, saudara. Nah, kita lihat di dalam dunia ini sesuatu yang wajar jika seseorang mungkin saudara ternyata tidak bisa memberikan kontribusi lagi dalam perusahaan, di dalam kehidupan saudara, itu seringkali di-get out, di-replace. Ya, tadi kita dengar kesaksian dari Bapak Rabi bagaimana ya mau nggak mau dia harus dirilis oleh perusahaan dan mungkin itu oleh karena kondisi resesi. Tetapi saya pernah ketemu seorang bapak yang pernah berkata begini, saya sudah kerja puluhan tahun di perusahaan ini. Ya udah lebih dari 50 tahun sejak dia dari muda, saudara. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya sekarang perusahaan membutuhkan orang-orang yang muda, yang lebih cekatan dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa saya ini berusaha untuk ditendang keluar gitu. Dengan dibikin cara macam-macam supaya dia nggak betah. Supaya apa? Supaya dia itu keluar sendiri. Karena keluar sendiri kan nggak dapat pesangon, saudara. Kalau dikeluarin dari perusahaan kan, perusahaan akan memberikan pesangon. Dan itu mungkin menurut dunia wajar ya. Kenapa? Nah ini loh saudara, gaya hidup take and give. Sepanjang saudara bisa memberikan sesuatu, maka saudara akan diterima. Tapi ketika ada satu masa kita sudah tidak bisa memberikan apapun kontribusi, dan atau mungkin kontribusi kita kurang, maka saudara seringkali dunia itu akan mereplace, mengganti saudara. Nah, kita akan lihat gaya hidup yang ketiga saudara, yang saya tidak sampaikan. Gaya hidup yang ketiga adalah gaya hidup ilahi. Katakan sama-sama, gaya hidup ilahi. Apa sih Pak gaya hidup ilahi itu? Gaya hidup ilahi itu adalah gaya hidup yang selalu memberi, saudara. Peduli, rela berkorban. Dan inilah gaya hidupnya Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi hakikat Allah yang paling dasar, hakikat Tuhan yang paling utama itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Oleh karena itu saudaraku, karena dia mengasihi kita, dia rela memberi, dia rela berkorban. Dan ini hal yang sangat penting yang saudara perlu dengar pagi hari ini. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun situasi saudara, Tuhan tetap mengasihi engkau. Karena kasihnya tidak bergantung kepada kebaikan Anda. Kasihnya itu bukan timbal balik. Tapi kasihnya itu betul-betul dia mengasihi kita tanpa reason, tanpa alasan. Bagikan matahari kita melihat saudara. Cahaya matahari setiap hari, dia akan muncul. Dan itulah gambaran kasih Tuhan. Dia gak peduli, dia tetap bersinar, menyatakan. Oleh karena itu ada seorang teolog pernah mengatakan demikian. Jika Tuhan itu ya, jika Allah, kan Allah adalah kasih. Gak bisa dipisahkan antara Allah dengan kasih. Jika dia berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Allah. Waduh, hebat gak saudara? Jadi teolog ini berkata, kalau dia berhenti mengasihi kita, dia berhenti jadi Allah. Kenapa? Karena Allah dan kasih gak bisa dipisahkan. Nah ini hal yang sangat penting, yang mendasar. Kebenaran yang terbesar di dalam hidup Anda, dengar baik-baik. Apapun situasi saudara, apapun masa saudara, apapun berat beban hidup Anda, dengar, engkau punya Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah oleh karena itulah saya mau beritahu ya, ini loh standar hidup kita, anak-anak Tuhan. Standar hidup kita harus mengikuti siapa? Bapak kita, Allah kita. Amin, saudara. Nah, coba kita akan lihat, saudara. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itu akan menunjukkan sebenarnya bagaimana gaya hidup kita, gitu. Ya, just simple. Saudara memperlakukan orang di kantor, memperlakukan bawahan Anda, memperlakukan asisten rumah tangga, memperlakukan pasangan hidup Anda, itu akan menunjukkan sebetulnya gaya hidup Anda itu seperti apa gitu. Mari kita akan lihat ada 3 kelompok manusia yang kita baca tadi saudara, dari pembacaan tadi ya. Ada 3 kelompok manusia yang memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda.
Mari kita akan lihat. Di dalam 30 dikatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi saudara kita lihat di sini dalam kisah ini ada apa saudara, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko menempuh perjalanan. Memang daerah ini daerah rawan. Kenapa? Di situ daerah sepi, banyak sekali perampok, saudara. Nah, mari kita lihat. Ini kelompok yang pertama, saudara. Jadi ada orang yang lagi jalan, di situ dikatakan, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya. Jadi bukan hanya ngambil hartanya, dipukulin habis-habisan, ditinggalkan sekarat. Ya. Dan biasanya kalau gitu pasti mati. Kalau nggak ada orang lain yang menemukannya. Ya. Nah, ini kelompok pertama, saudara, yang namanya perampok-perampok. Siapakah perampok-perampok itu? Orang yang menggunakan atau memanipulasi atau memanfaatkan orang lain. Ya. Jadi perampok itu melihat orang sebagai korban untuk diambil keuntungan. Ya. Ini mentalitas. Ada orang yang dia yang penting gua untung, nggak peduli orang lain mau rugi. Nah, saudara. Ingat loh, cara hidup, gaya hidup. Nah, mentalitas perampok ini saudara, terlihat ya dalam bentuk kehidupan yang bermacam-macam. Gitu. Ya, contohnya dalam kehidupan siapa? Seorang pemuda yang keren. Pemuda yang dinamis, ya. Bajunya necis, rambutnya klimis, ya. Kalau ngomong saudara erotis, parfumnya dari Perancis, tapi kelakuannya seperti Teletubbies, saudara. Ya, mari berpelukan pada yang satu wanita, wanita yang kedua, wanita yang ketiga. Dia meninggalkan banyak korban. Dia tidak peduli dengan orang lain. Yang penting apa? Dia memuaskan apa? Nafsunya, keinginannya. Saya mau katakan, ini loh yang namanya perampok. Ya, ingat baik-baik saudara. Dan ini bukan hanya terjadi di luar gereja. Kalau di luar gereja, playboy itu namanya cap kampret. Kalau dalam gereja, playboy cap salib. Nah ini yang paling bahaya, saudara. Kalau udah playboy tapi pakai salib, itu yang paling berbahaya. Kenapa? Tipuannya maut. Wanita akan melihat, wah dia rohani nih, orang Kristen pakai salib. Nah hati-hati saudara ya. Ingat baik-baik. Nah kehidupan kita akan melihat seperti ini. Banyak orang-orang yang punya mentalitas perampok. Mengambil keuntungan, memanfaatkan orang lain. Siapa lagi? Misalnya seorang sales. Banyak sales mencuri waktu. Hanya datang ke kantor cuma titip absen. Absen doang udah itu pergi. Pakai mobil kantor jalan-jalan ke Bogor, ke tempat yang lain, reimbus pakai uang kantor, saudara. Tapi dipakai untuk kepentingannya sendiri. Ayo, ini juga mentalitas perampok. Mengambil keuntungan yang bukan sewajarnya, yang seharusnya jadi miliknya. Ayo, kepada siapa lagi? Ayo perlakuan kepada asisten rumah tangga, ayo gimana? Kita ingat ya, biasanya kalau lebaran kan asisten rumah tangga mau pulang. Saya pernah dengar ada orang gini, gajinya saya tahan, supaya apa? Supaya dia balik. Kalau nggak ditahan gajinya, dia nggak pulang. Padahal itu kan haknya dia. Betul nggak saudara? Tapi ada orang-orang, dia pinter saudara, pinter memanipulasi. Ya, ini orang Kristen saudara. Ya, nggak apa-apa, kamu pulang, tapi gajimu saya tahan. Supaya apa? Supaya dia kembali. Nah, saudaraku, kadang-kadang ada orang bangga. Bisa nggak gaji asisten rumah tangga dengan bayaran rendah? Aduh, bangga. Seharusnya kita anak-anak Tuhan, saudara. Jangan pernah gaji orang itu terlalu rendah. Amin. Udah gampang kelihatan lah anak-anak Tuhan itu. Perlakuan kepada asisten rumah tangga di rumah itu seperti apa? Apakah asisten rumah tangga saudara betah kerja di rumah saudara apa enggak? Ada orang jadi Kristen, orang kerja di rumahnya cuma 3 bulan pergi, 3 bulan pergi. Saya bersyukur di rumah saya asisten rumah tangga, itu minimal saudara 2 tahun kali. Ada yang 5 tahun, ada udah 10 tahun. Kenapa?
Ingat baik-baik, orang udah gampang ngukurnya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita nggak memanfaatkan manipulasi, dia merasa betah nyaman kita dengan kita, itu sama menunjukkan. Tapi kalau orang merasa dimanipulasi, dimanfaatkan ya. Oleh karena itu saudara dengar baik-baik, jangan punya mentalitas ini seperti ini hanya mau cari keuntungan dari orang lain. Ya, memanfaatkan manipulasi. Oh enggak Pak, saya nggak memanfaatkan, cuma masalahnya adalah satu hari saya lagi belanja, rupanya SPG-nya salah hitung. Harganya harusnya 750.000, dia catatnya 350.000. Waduh, kita tahu nih salah. Saudara, saya mau tanya, saudara waktu pulang gimana? Happy nggak? Happy? Ada orang happy nggak? Ada orang happy. Waduh, harga 750 jadi 350. Puji Tuhan lagi. Waduh, celaka sudah. Puji Tuhan lagi. Ya, saya pernah loh belanja barang seperti ini, salah hitung itu SPG-nya. Selisihnya itu sekitar 500.000. Saya udah jalan, saya nggak lihat kan. Saya udah jalan, Dok, saya kaget. Waduh, ini pasti pelayannya akan ngeganti nih. Ya, jadi akhirnya saudara, aduh gimana caranya ya? Saya balik lagi, saya balikin saudara, saya bilang, nah anak Tuhan tuh begitu. Jangan cuma hanya mau menerima, ngambil keuntungan, manfaat untuk sesuatu yang bukan hak kita. Yang ngerti katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Nah orang yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat ini saudara, mari kita lanjutkan ya. Ayat 31, 32 dikatakan demikian. Yuk kita baca, 2, 3. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah saudara, siapakah imam dan orang Lewi ini? Ini seorang rohaniawan, orang yang hidupnya mencari Tuhan. Ya, imam dan orang Lewi. Mereka adalah orang yang begitu giat mempelajari firman Tuhan. Mereka memperhatikan aturan-aturan Taurat, hukum Tuhan. Tapi masalahnya satu, banyak orang terlalu fokus cari Tuhan, nggak peduli sama orang lain. Ingat saudara, mengasihi Tuhan selalu ada kaitannya dengan mengasihi sesama. Ada orang yang rajin ke gereja cari Tuhan, tapi nggak peduli. Ya, nah siapakah mereka? Rohaniawan adalah orang yang melihat orang itu sebagai masalah yang harus dihindari. Jadi para imam ahli Taurat ini mereka katakan, waduh, ini ada orang yang sedang setengah mati. Mungkin mereka ngelihat aja enggak. Mereka dari seberang jalan melewatinya, menghindarinya. Mereka menjauh, saudara. Memang ada aturan Taurat mengatakan kalau imam itu nggak boleh bersentuhan dengan mayat, ada juga. Tapi mereka tuh tidak sedikit pun mau melihat, ini orang masih hidup apa enggak gitu kan. Mereka melihatnya dari jauh. Nah saudaraku, ini yang sangat penting yang harus kita sadari. Bahwa bahaya terbesar dalam gereja saudara hari-hari ini adalah ketidakpedulian, masa bodoh. Bisakah kita saudara masa bodoh? Sama-sama nyembah Tuhan, ngangkat tangan. Oh kita hari ini makan udah 5 kali. Sebelah kita ngangkat tangan, sudah 2 hari nggak makan. Udah sakit ya. Oleh karena itu pentingnya saudara, bahwa kita harus peduli, melihat. Oleh karena itu belajar untuk apa? Belajar untuk bisa melihat orang lain. Itu bukan sebagai masalah yang harus dihindari. Manusia itu cenderungnya gitu, saudara. Kalau ada sesuatu yang nyaman, dia mendekat. Kalau ada sesuatu masalah, ya wajar dong Pak, kita akan selalu menghindar. Betul nggak, saudara? Ya kan? Coba saya mau tanya. Kalau ada orang kaya, orang punya duit ya, pasti temannya banyak kan? Yang mendekat banyak. Tapi kalau orang miskin, nggak punya apa-apa, sakit-sakitan lagi, ada nggak temannya, saudara? Pasti sedikit. Kenapa? Itulah manusia. Manusia itu, yaitu tadi, take and give, jauh lebih baik sebetulnya dari yang pertama. Tapi sekali lagi itu nggak bisanya jamin, saudara. Ya, jadilah orang yang nggak hanya segera take and give. Ya, mari kita harus punya sikap. Sebelum orang melakukan hal yang baik pada kita sekalipun, kita tetap harus berbuat baik. Amin, saudara. Saya lihat suami istri aja kadang-kadang saudara suka take and give loh. Suami sama bilang, pokoknya kalau istri saya nggak melakukan begini, gua nggak mau lakukan. Tuh, ya kan? Sama, istri juga. Pokoknya kalau suami gua, dia nggak memperhatikan saya, nggak peduli saya, ngapain saya urusin dia? Ingat saudara, manusia itu
Sekali lagi, selalu ukurannya take and give. Kalau menguntungkan, dia datang. Kalau merugikan, dia menjauh. Jangan itu terjadi di dalam hubungan pernikahan kita, saudara. Itu hanya asas manfaat. Jangan pernikahan dijadikan sebagai asas manfaat. Ketika kita menikah, kita sedang berjanji. Apapun yang terjadi, ya baik. Ingat gak janji nikah nih yang sudah menikah? Coba saya ingin tahu siapa yang sudah menikah. Boleh angkat tangan? Waduh kok sedikit ya? Yang belum menikah, boleh angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi, sambil lihat kanan kiri. Siapa tahu ketemu jodoh di tempat ini. Ya kan? Saudaraku, ingat waktu kita berjanji. Aku berjanji ya dalam keadaan apa? Sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Ya, dalam keadaan susah maupun senang. Aku akan berjanji untuk mengasihi dan menghormati. Jadi kita menyatakan kasih pada pasangan kita ini jangan take and give. Ya, ibu-ibu, sekalipun suamimu mungkin kasar, ngomongnya nggak enak didengar, tapi tetaplah berlaku lemah lembut. Gak ada urusan dengan suamimu mengatakan yang kasar. Yang penting aku melakukan bagianku. Amin. Ya, istri-istri juga, suami juga. Kalau istri saudara mungkin jutek, judes, kayaknya nggak seperti yang lain. Anda nggak perlu harus membandingkan dengan wanita yang lain. Lakukan bagian Anda. Alkitab berkata, hai suami kasihlah istrimu. Ya perhatikanlah dia. Apakah bapak-bapak udah memperhatikan istrinya seperti itu enggak? Mengasihi, memperhatikan. Ya, jangan hubungannya itu timbal balik doang. Aduh istri saya orangnya kurang ini, udahlah. Saya nggak perlu, ngapain memperhatikan. Tapi kan janji pernikahan nggak begitu, saudara. Ya, jadi kasihlah istrimu. Lihat istrimu, kenapa kok dia stres. Ajak dia jalan-jalan ke mall. Titipkanlah kartu kreditnya pada istri saudara. Sayang, kamu belanja apa saja yang kamu inginkan. Gitu dong. Ya, jangan di rumah hanya diomelin, terus istri stres, saudara. Tambah diomelin, jangan begitu. Mari suami, saudara, ya jadilah seorang suami yang memperlakukan istri dengan baik. Oke, yang ketiga, mari kita lihat, saudara. Jadi orang rohaniawan ini tahu banyak tentang firman dan sebagainya, tapi dia melihat orang itu sebagai masalah yang harus dihindari. Tapi kalau ada orang menguntungkan yang mendekati, ya ini sifat manusia, saudara. Yang ketiga, yang terakhir ya, dari kisah ini yang menarik, ayat 33 sampai 35, yuk kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini orang luar biasa, orang Samaria ini. Kenapa? Orang Samaria ini orang yang direndahkan oleh orang Yahudi, saudara. Dianggap warga kelas 2. Saudara nanti baca historisnya, kenapa orang Yahudi itu tidak suka dengan orang Samaria. Jadi mereka menghindar. Orang Samaria itu mendapat perlakuan rasis lah, direndahkan, dilecehkan oleh orang Yahudi. Tapi justru orang Samaria ketika lihat ada seorang Yahudi tergeletak, Alkitab berkata hatinya tergerak oleh belas kasihan, saudara. Dan apa yang dia lakukan? Dia, saudara, membalut luka-lukanya, kemudian menyirami dengan minyak dan anggur supaya jangan terjadi infeksi. Dibawa ke atas keledai tunggangannya, dibawa ke penginapan, dia keluar uang, saudara. Tolong dirawat ya, bayangkan udah waktunya diberikan, tenaganya, uangnya juga. Dan saya mau katakan, orang Samaria ini melihat orang itu sebagai pribadi yang harus dikasihi. Dan oleh karena itulah saudara, ya, inilah contoh orang yang memiliki gaya hidup ilahi dalam hidupnya. Kenapa saudara? Bayangkan, bahkan musuh, ini sebenarnya musuh. Tapi dia kasih, dia rawat. Hari-hari ini semakin sulit saudara, mencari orang yang penuh kebaikan dan kemurahan. Ini dunia yang semakin lama semakin egois. Pandemik
Masa-masa sulit itu membuat orang hari ini sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tapi saya mau katakan kepada Anda sekalian, di tengah masa seperti ini, mari kita mau belajar memiliki gaya hidup seperti Tuhan. Mengasihi, peduli, apa yang bisa saya bantu dari orang lain? Apa yang bisa saya lakukan? Hal sekecil apapun tiap hari yang kita bisa perbuat bagi orang lain. Itu pertanyaan terbesar sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah gaya hidup Anda? Karena cara agar dunia mengenal bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Bukan dengan atribut salib yang gede, saudara, bukan. Bukan Alkitab yang besar, bukan. Tapi Yesus mengatakan bahwa cara bahwa Tuhan mau kita dikenal sebagai muridnya adalah kalau hidup kita mengasihi. Oleh karena itulah kunci orang Kristen itu sederhana. Loving God and loving people. Sudahkah saudara hari ini punya gaya hidup seperti ini? Mari kita belajar, mulai hal yang kecil saudara. Di tempat saudara bekerja, di kantor, di rumah, dimanapun juga. Mari kita belajar untuk saling mengasihi, saling peduli dengan kebutuhan orang lain. Dan saya percaya dan saya pastikan bahwa kalau saudara peduli dan mengasihi orang lain, ada joy, sukacita. Pemain musik bisa mempersiapkan diri. Jadi gini ya, masalah stres dalam hidup kita ini banyaknya tuh karena kita fokus pada masalah dan kepentingan kita, saudara. Ya, kalau saudara hanya fokus terhadap masalah saudara, kebutuhan saudara, itu membuat saudara jadi tertekan, stres. Coba saudara keluar sejenak. Saudara mulai memikirkan, apa yang saya bisa lakukan buat orang lain? Hal kecil apapun yang kau bisa lakukan buat orang lain, itu akan menimbulkan joy. Bilang joy. Ya, joy itu singkatan apa, saudara? Saya ingat banget. Joy itu singkatan. Nomor 1, Jesus. Ya. Yang kedua siapa? Others. Baru yang ketiga siapa? Yourself. Jadi joy singkatan apa, saudara? Jesus nomor 1. 2, others. Baru yang ketiga, yourself. Maka saya mau pastikan, saudara akan hidup lebih bahagia, engkau akan mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Karena saya percaya, ketika kau mulai peduli, engkau mulai melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, berkat dari Tuhan. Belajarlah untuk hati yang mengasihi dan memberi. Amin, saudara.